Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa inna bil ma'ruf. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an warzuqna fahman syaqiyya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa kesehatan yang alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun memang cuacanya hujan dari pagi, dengan izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa melaksanakan kewajiban kita untuk kumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi rahmat Allah turun kepada kita semua sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita lipat curahkan kepada junjungan alam Nabi dan Rasul pilihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, khususnya umumnya muslimin dan muslimat, kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini merupakan contoh kecil yang nantinya kita bisa kumpul di surganya Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, manusia hidup di dunia atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna tapi dalam keterbatasan, yang artinya sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, keterbatasannya ada kekurangan-kekurangan di dalam manusia. Maka oleh sebab itu ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kekurangan ini kita selalu membutuhkan mau'izah, selalu membutuhkan nasihat-nasihat, sehingga nasihat ini mudah-mudahan membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya akan bacakan dulu tentang mau'izah. Mau'izah itu peringatan, dalam bahasa Jepang mengingatkan, sebab manusia itu banyak lupanya. Jangankan tahunan, jangankan bulanan, jangankan mingguan, kadang-kadang uang bekas belanja dan malah lupa, apalagi masalah ilmu. Maka di dalam mau'izah ini Syekh Syamsuddin mengingatkan, ibadallah tafakkaru fi salafikum qabla talafikum. Ibadallah, hambanya Allah, tafakkaru, berpikirlah kalian semua, fi salafikum, tentang orang-orang yang telah mendahului kita, qabla talafikum, sebelum mati kalian semua. Wa'muru fi umurikum qabla hululi kuburikum. Perhatikan
perhatikanlah, lihatlah di dalam perkaramu sebelum kamu masuk ke dalam kuburan kalian semua. Artinya ibu-ibu yang saya muliakan, kita diingatkan berpikir bagaimana, berpikir tentang orang-orang yang telah mendahului kita, tentang orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Suatu saat kita pun akan demikian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan siapapun orangnya ketika melewati kuburan, maka ucapkanlah salam dan berkatalah antum lana salafun wa ana bikum lahiqun, yang artinya antum salafun, wahai saudara-saudaraku, kalian telah mendahului kami dan kami pun tidak lama lagi akan menyusul kalian. Ya Bapak Ibu, pasti bakal nyusul mbuh esuk, mbuh minggu maning, mbuh bulan maning, mbuh tahun maning. Yang namanya manusia sudah ditentukan oleh Allah, wa suruhud dahri la yaqo, berjalannya waktu, masa itu tidak tetap. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang sore, ada yang siang. Orang kalian enggak sama. Artinya kalau sama mati bareng, tapi kenyataannya enggak. Sebelah telur pagi, sebelah kidul sore, sebelah kidul malam, sebelah telur siang. Jadi nggak sama. Wasuruh dahri la yaqo, berpikir bisalafikum antum lana salafun, kamu telah mendahului kami, kami pun akan menyusul kalian. Entah kapan. Kalau hari ini kita mengiring jenazah, mungkin besok kita yang diiring. Kalau hari ini kita memandikan jenazah, mungkin besok kita yang dimandikan. Kalau hari ini kita menguburkan jenazah, mungkin esok kita yang dikuburkan. Kalau hari ini kita menghaulkan orang tua kita, mungkin tahun depan kita yang akan dihauli. Itu masalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berpikir aja senang-senang baik, urip aja nyantai-nyantai baik. Terus ngaji bahasa Jepang dulu ya. Ya, ngerti kabeh. Jadi berpikir positif, karena memang yang namanya kematian itu pasti, dan mudah untuk malaikat maut itu mudah. Jangankan 1, 10 sekaligus mampu. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, pernah suatu hari malaikat Jibril bertemu dengan malaikat Israil berpapasan di tali taris. Malaikat Jibril nanya sama malaikat Israil, kalau yang kamu cabut rohnya itu satu, itu aja. Tapi bagaimana kalau kamu mencabut nyawa dalam satu waktu, tempat berbeda, sedangkan yang meninggalnya itu ribuan? Ya, dalam satu dunia itu, dalam satu waktu, satu saat. Di Indonesia umpamanya 1000, di Amerika 1000, di Arab 1000, tapi dalam satu waktu itu bagaimana caranya? Makanya malaikat pun walaupun sama-sama malaikat, masing-masing tugasnya. RT tugasnya RT, harus masing-masing. Ya. Jadi malaikat Jibril nanya, bagaimana kalau umpama ada tugas massal, mati berbarengan, tempatnya beda, waktunya sama, jumlahnya banyak. Kata malaikat Israil, itu mudah, kalau saya sudah dapat
perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpama ada kematian asal itu dunia mengecil. Jadi dunia itu adanya di pangkuan saya, kata malaikat Israfil. Jadi kalau umpama mati tinggal nyomot aja. Ya. Jadi ibarat piring di tangan. Kalau orang makan mau ngambilnya dari sini, ngambilnya dari sini bisa. Jadi jangan heran. Jadi gak pindah-pindah gitu. Dari sini lagi malam di galian, siang di Pulau Damar, sibuk malaikat Israfil. Jadi yang penting kita jangan pikirin bagaimana Israfil nyambut nyawa manusia, bagaimana yang kita pikirkan kapan dan di saat apa kita nanti akan dicabut oleh malaikat Israfil. Ya, akhirnya perhatikan. Tapak taruh itu ibu-ibu berpikir ada sampai di saat kita lagi maksiat datang kita tekan. Makanya ibu-ibu simpulan muliakan lamun us ketekan malaikat Jibril, malaikat Israfil orang bisa mundur. Si Udin entas misi turun cemong tekan malaikat Israfil jadi si Udin siapa sih kan? Israfil anak pak tugas ditugasin Allah kalau mati istirahat mati sampai jalan aman di sini anak Iran jadi si Udin awal si cemong ini maka kita mati ngepet orang bisa ditawar aja bayar 10 menit tinggi 1 menit baru bisa. Kalau isin kita nih ngosing adusi lamun cewek orang bisa. Lamun mesti ingat pokoknya itu si pulang akan beriman di saat kita lagi maksiat. Mudah-mudahan di saat jatah kita ibadah ini. Jadi tafakkaru fi salatikum qabla talafikum, sebelum datang kematian kita. Wanzuru fi umurikum qabla hululi kuburikum. Jadi Isamsuddin wanzuru, berpikirlah kalian fi umurikum, di dalam perkara kalian sebelum kalian masuk ke dalam kubur. Ngajin seremang kali ngaji fikih mah anak ustaz Rodik kita ngaji pengeling-eling ya bukan namanya khusus begerimis ngaji serem memang dokon berarti. Jadi wanzuru fi umurikum qabla hululi kuburikum, berpikir, dipikirkan urusan kita di dunia ini sedurunge kita tekani kuburan kita digotong. Si maunya bisa melaku dewek pasti kita bakal digotong. Wanzuru fi umurikum aja sampai engkau di saat kita terkadang kuburan asing ketinggalan, timbul penyesalan. Apa bakal menjauh kubur masing-masing. Karena walaupun mengkonon gak ada wasiat ibu, ya wasiat mau oleh kita malah mati ngejaluk di kubur pikir apa oleh kita mau pengen rembes setia di orang bareng nanti. Kita mau pengen rembes doang, pengen kependak mengkonek. Ya apa kita wasiat pengen dikubur di samping suami kita, itu boleh. Tapi apakah harus dilaksanakan wasiatnya? Kalau memang memungkinkan silakan laksanakan. Pernah kejadian di Pulau Damar ibu-ibu ya, lagi terus tahun-tahun aja tetangga kita yang harus pas meninggal anak-anaknya di Jakarta. Jadi anak-anak pengen dikubur orang tua itu nungguin rumah pengen parah maksudnya. Kalau
tapi tanpa pengetahuan anaknya si wong tua ini wasiat ning ponakane ning kanan ponakane apa wong tuane lurah itu ya pura-pura jadi kita malah menggunakan umur kita pengen dikubur ini kene di samping rumah lurah ya akhirnya tanpa sepengetahuan anaknya ketika meninggal dunia digalilah kuburan barang hampir selesai tekaki sing diwasiati primek harus nikah seperti sing diwasiati bukan disesal bukan diparani bukan disesal diparani orang mungkin ya. Akhirnya kutruk akhirnya barang pindah ya usar perangkat tinggal gawe anak tuan sing kesel apa sih ada kuburan kita masih mau kan perangkat tinggal ya pindah karena wasiat maka lamun ana wong sing wasiat kita malah matine pengen kuburan didokoni kasur pengen didokoni kamulu iku wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan sebab hukumnya haram terkecuali iman ya. Kita lamun mati kita mempengen kubure didokoni peti oleh orang wasiat itu ya. Iku pun orang dilaksanakan wong tua wasiat ing anak ketong lamun ibu lah kabur ibu mah pengen kubure engko peti andaikan mampu tetap orang dilaksanakan terkecuali kuburannya banjir baik kuburannya rubuh baik itu boleh dilaksanakan wasiat jadi wasiat harus dilaksanakan harus dilaksanakan jadi wangguru fi umurikum qabla hululi umurikum berpikir perkara kita kisih besoknya bakal bahaya orang makanya siapkan ibu-ibu si pulang muliakan persiapkan sebelum kita masuk ke dalam kubur ada sampai sudah masuk ke dalam kubur ada yang ketinggalan ibarat kita mau jalan-jalan mau pergi ke Cirebon rombongan udah masuk mobil masih ada yang ketinggalan akhirnya turun lagi karena jam berangkatnya udah tiba akhirnya ketinggalan kita naik pesawat sebelum biasa dalam sebelum kita diinformasikan dipersiapkan sesuatu yang akan dibawa jangan sampai ada yang ketinggalan ketika sudah masuk pesawat ada yang ketinggalan kalau turun lagi pasti ditinggal dipersiapkan unik pun seperti itu ibu ulama sebelum kita berangkat ke Sukabumi masuk ke dalam kubur persiapkan jangan sampai ada yang ketinggalan apalagi yang ketinggalannya itu bekal ya, baju dibawa persiapan dibawa tapi ongkosnya ketinggalan repot masuk ke dalam kubur yang ketinggalan amal artinya semasa hidupnya itu ibadahnya males-malesan tapi ketinggalan bakal rugi kita ibu simbol menjaga alhamdulillah jadi mudah-mudahan kita berangkat semua ketetesan baju dan mudah-mudahan satu persatu menjadi rahmat Allah amin ya rabbal merupakan dari si persiapan kita sebelum kita mancing di kubur aja dinikmati ibu-ibu terus apa yang mati buktinya bering disuntik jadi mau pengen waras seperti mati buktinya kalau rumah anak corona dulu dimati rumah bukan kena penyakit doangan ya aja berdua di gimana wong gawa jenazah di rombongan nyumpet anak mayat lewat nyumpet ngaja kadang-kadang ibu ada salah tafsir baik lagi rumah didorong dijawab biasanya anak rombongan gawa jenazah menggunakan duit
sosial gitu. Apalagi kalau kendaraan berpapasan, kalau rombongan membawa jenazah biasa dilempar duit ya, dikoroni ibu harus sodako mensofikul musibah ya. Iya, jadi ada di balangan kenapa nih? Iya, di pernah program masih ada itu. Jadi ini wajib akal kita. Coba anak kita kecil ibu, bah, ibu kulinersi asrama memborong mayit terus kuliner solusi kulistik pun bisa goreng dalamnya. Jadi kita nom itu dokon habis siram tulang mayit di kantone aku paliman ke preset. Jadi takut kekaitan kalau mayit itu langsung punya paliman ke preset. Jadi orang gitu. Jadi kudu diperimen ibu-ibu si kula-kulakan siji ilmu kira umpamanya kita jangan seliwat sing harapan kita maca la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Ya baca itu bukan suatu saat kita kelihatan jenazah. Baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Hari apal mendingan di apal ada sakit ada liwat berdosa sodik. Dia saking orang apa orang belum ngapal barang giliran pas ada jenazah liwat berdosa sodik 20 ada dulu jenazah. La ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Jadi apa? Siji oleh ganjaran kita nekap kita menyadari al-hayyul ladzi la yamut. Pengajian alon-alon ilmunya yang menambah ilmu. La ilaha illallahul hayyul al-hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Hari apa mas drama wong lima kan siji ilaha illallah al-hayyul la yamut. Terus akan jadi wangguru fi umurikum qabla hululikum, lihatlah dan berpikirlah di dalam perkara kalian semua qabla hululikum, sebelum kalian semua masuk ke kuburan yang sempit, kuburan yang gelap yang jadi rumah kita. Pada ahabu lirrohili qabla qawti tahwili, persiapkan kita berangkat kita. Sebab ibu-ibu yang saya muliakan takolah latibihimul akwal, bakal dibulak-balik tingkah manusia itu. Hari ini kita berbuat kebaikan, besok kita berbuat maksiat. Saat ini kita lagi berbuat kebaikan, nanti saat yang lain kita akan berbuat keburukan. Jadi Allah yang membolak-balik hati manusia. Wasaqalu anil auladi wal amwal, jangan kita disibukkan anil auladi dengan mengurus anak-anak kita dan harta kita.
Kita memang kewajiban diamanati oleh Allah untuk mengurus anak-anak kita, mencari nafkah buat anak kita, tapi jangan disibukkan gara-gara kita mengurus anak kita, cari nafkah buat anak istri kita, ya keluarga kita akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya anak dengan harta ini bisa jadi fitnah, bisa jadi penolong, tergantung kita, karena memang ini amanat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kita, anak-anak kita bisa jadi fitnah kalau memang kita tidak bisa menjalankannya. Anak jadi musuh, bukannya penolong. Harta kita bisa jadi penolong kita, bisa jadi harta kita jadi musuh kita. Ya, motor oli jalan, namun motor di Jawa ngaji. Kendaraan di bawah ibadah kendaraan kita bakal nolong. Harta kita bakal menjadi penolong kita di akhirat. Wa nasiyahum ahibba'uhum ba'da layalin wa nasiyahum, ketika kita sudah masuk ke dalam kubur bahkan dilupakan oleh kasih-kasih kita. Lalu beberapa menjelang beberapa malam, artinya ibu-ibu si kula muliakan, ketika kita masuk di jero kubur, anjing di jero kubur ibu-ibu si pertama aja pada nangis. Anak kita nangis, laki kita nangis, dulur-dulur kita nangis, tapi beranjak waktu sehari dua hari, bikin orang keingetan. Dalam satu minggu masih di dalam baik kuburannya. Rong minggu, telung minggu, sebulan, kadang-kadang ke Jumat di dalam. Tapi wanasiahum, lama-kelamaan kita akan dilupakan sama orang-orang yang kita cintai. Wanasiahum ahibba'uhum, garan gaya ibu si kula menjakakan lamun ada wong lanang rabene ninggal terus orang nangis, iku lanang kebangetan. Iya, orang nangis kebangetan, nangis tapi sebelah mata, nangis sebelah mata. Iya, lirik sing bakal ganti nih. Pasti bakal nangis.